Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dua ban mobil depan dan belakang milik seorang warga di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 13 Ulu, Kota Palembang, hilang dicuri pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu. Umbari pemilik mobil, awalnya ia memarkirkan mobil di depan rumah dan beristirahat. Pagi harinya saat ia akan beraktivitas, dua ban mobilnya hilang. Aksi pencurian sudah dua kali ia alami, sebelumnya aki mobilnya hilang dicuri. Kalau hilangannya itu ketahuan tuh pagi. Pagi, jam berapa itu Kak? Ya bangun tidur lah, dia ada tetangga ngabari kan. Jam 7 kan, tapi kalau hilang itu kubu kan. Ban nanti. Sering itu Kak ya? Iya sering. Umbari kali ini akan membuat laporan ke polisi atas apa yang dialaminya, karena peristiwa tersebut membuatnya resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Posisinya Kak? Satu motor milik seorang pegawai toko es krim yang terparkir di depan toko di Jalan Opiraya, Jakabaring dicuri dua pelaku. Aksi yang terekam kamera pemantau ini tergolong berani karena beraksi pada kondisi ramai. Dalam rekaman kamera pemantau, dua pelaku datang, kemudian salah satu pelaku turun dari motor dan cepat membawa kabur motor korban. Menurut Ronald Stephen, pemilik toko es krim, pencurian itu terjadi pada Jumat 7 Februari 2025 sore. Saat pencurian, pegawainya sedang bekerja dalam toko dan baru mengetahui saat akan pulang. Aksi pencurian tersebut sudah dua kali terjadi dan meresahkan pegawai dan pengunjung toko. Cuma datang, tiba-tiba langsung parkir, yang satunya lagi turun langsung ambil motor aja. Nah, waktu itu kondisi ini sepi atau gimana sampai nggak bisa ketahuan tuh? Lagi sepi kondisi. Karyawan yang lain lagi di belakang, ini juga lagi beberes di dalam. Itu yang punya motor itu karyawan kita kok. Karyawan. Oh, lagi kerja itu waktu posisi. Motor apa itu kok? Honda Beat. Yang malingnya itu kok lama nggak kok? Yang maling pakai Scoopy. Nggak nyampe semenit itu. Oh, nggak sampai. Korban sendiri sudah melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Palembang kembali kehilangan sepeda motor yang dibawa kabur pencuri. Kali ini menimpa Robi, karyawan restoran. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku mengenakan helm berwarna putih mendekati sepeda motor Robi yang terparkir di halaman restoran tempat ia bekerja. Tak butuh waktu lama pelaku merusak kunci kontak sepeda motor korban yang langsung melarikan diri. Robi menerangkan saat itu ia tengah bekerja dan sepeda motor dalam kondisi terkunci. Ia mengetahui sepeda motornya hilang 1 jam setelah pencurian dan langsung memeriksa CCTV. Sepeda motor tersebut menurut Robi belum selesai angsuran dan baru cicilan ke-7 kali. Terus dilihat CCTV, dari CCTV ini jam 8 tuh sudah ini lagi. Tadi tuh resto lagi sepi. Resto iya lagi sepi itu. Tapi pas di video tuh cak cepat aja. Rasa nunggu di sini soalnya sini tidak gimana kan sih. Berbekal rekaman CCTV, Robi melapor ke Polrestabes Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gelar pasukan dalam Operasi Penegakan Disiplin dan Justisi 2025 digelar di lapangan Makodam 2 Sriwijaya pada Senin 10 Februari 2025 pagi yang diikuti personil polisi militer dari 3 matra, darat, laut, dan udara di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Aminton Manurung yang memimpin gelar pasukan menyampaikan amanat Panglima TNI yang menegaskan TNI sebagai garda depan pertahanan bangsa. Agar kekuatan tidak disalahgunakan, maka penting menegakkan hukum dan tata tertib di lingkungan TNI. Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum, tidak hanya di lingkungan TNI tapi juga secara nasional. Kasdam menyatakan operasi ini akan menyasar TNI dan PNS di lingkup Kodam 2 Sriwijaya yang dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh polisi militer. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sebetulnya, dengan tahun ini sebetulnya menurun. Tetapi kan nggak bisa kita meniadakan sampai dengan tidak ada pelanggaran prajurit. Yang namanya prajurit dan berdinas di semua wilayah kita di jajaran Kodam 2 adalah mungkin nanti faktor kelupaan dari mereka atau kehilapan dari mereka. Nah disinilah fungsinya POM itu, menerapkan itu. Jadi bagi prajurit yang sudah bisa menjalankan
tugasnya dengan baik, tidak melanggar hukum, disiplin, ya tentunya seperti itu yang diminta gambarnya sebagai prajurit. Tetapi kalau ada nanti oknum prajurit yang tidak disiplin, saya kira POM dan kita dari Kodam akan menindak tegas itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sepanjang tahun 2024, Pomdam 2 Sriwijaya menangani sekitar 121 kasus pelanggaran. Yang didominasi disersi, pelanggaran itu turun dari tahun 2023 yang mencapai sekitar 200 lebih pelanggaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program cek kesehatan gratis dari pemerintah dimulai serentak pada 10 Februari 2025. Di Palembang, Sumatera Selatan, program CKG disambut antusias warga. Seperti di Puskesmas Sako, warga sudah datang sejak pagi menunggu giliran. Sasaran CKG dimulai dari bayi hingga lansia, serta yang berulang tahun pada Januari dan Februari. Sementara kelompok usia 7-17 tahun yang berada di sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025 mendatang. Kepala Puskesmas Sako Palembang menerangkan, mekanisme CKG dimulai dari registrasi data diri pasien dan setelah itu secara bergilir mendapat pemeriksaan kesehatan di ruang khusus, meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, screening mata dan telinga, pemeriksaan gula darah, gigi, HIV, dan riwayat penyakit. Untuk lansia dikhususkan pada pemeriksaan jantung, kanker, serta mental dan fisik. Apabila dari hasil tersebut ditemukan penyakit serius pada pasien, maka dokter yang menangani akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Program CKG menargetkan 30 orang per hari di Puskesmas Sako. Mendapat antusias dari masyarakat di sekitar puskesmas kami. Sasaran dari pelaksanaan ini adalah dari bayi sampai lansia. Sedangkan untuk anak sekolah akan dilaksanakan pada saat awal masuk sekolah nanti. Kami PKG hari ini kami targetkan sekitar 30 orang. Tadi dari pagi sampai siang sudah berjalan hampir 15 orang. Warga mengaku senang dengan adanya program ini agar bisa mendeteksi kondisi kesehatan sejak awal. Untuk tanggapan saya sebagai masyarakat sih untuk program berobat gratis ini ya pertama ya senang ya karena kan kita ada pemeriksaan gratis dari pemerintah dari presiden gitu kan, dan berharap program ini bisa berlanjut untuk waktu yang lebih lama lagi gitu kan, karena sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa? Periksa apa jadi itu? Jadi periksa satu secara kesehatan kita, terus kita juga cek gula darah, sama cek mata, tensi juga tadi, sama telinga. Program CKG secara nasional ditargetkan 280 juta penerima dengan total anggaran 4,7 triliun rupiah. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tangis seorang tua seorang pelajar 15 tahun yang tenggelam di Sungai Musi tak tertahan setelah melihat jenazah anaknya dievakuasi tim SAR gabungan. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari usai dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Musi. Jenazah korban ditemukan 1,5 km dari lokasi pertama korban tenggelam pada Selasa 11 Februari 2025 atau 2 hari pencarian usai dilaporkan tenggelam pada Minggu 9 Februari lalu. Baik, alhamdulillah pada pukul 8.00 korban atas nama Reno ditemukan dalam keadaan Mike Delta itu di depan dermaga Pasir Sekana itu dalam kondisi mengapung sejauh 1,5 km dari LKP. Ya, untuk posisi korban itu sedang sesangkut di takut pasir. Untuk jenazah itu langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga korban. Korban Reno Sandika tenggelam usai bermaksud mengambil pakaiannya yang jatuh ke sungai di dermaga 16 Ilir Palembang. Tim SAR gabungan sudah menyerahkan jenazah korban ke keluarganya untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mobil ini datang jam 9.22
Rekaman video ini memperlihatkan sebuah minibus melintas di atas sejadah yang sudah dibentang petugas masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat pada 7 Februari 2025 lalu di sebuah masjid kawasan 9 Ilir, Palembang. Video ini ramai di media sosial Palembang usai diunggah petugas masjid yang kesal dengan perbuatan pengemudi minibus. Salah satu petugas masjid menerangkan saat itu mereka sudah membentangkan 25 sajadah gulung di halaman masjid yang juga akses jalan permukiman warga. Minibus menerobos dengan menabrak pembatas jalan. Minibus itu berisi 4 perempuan termasuk pengemudi yang sempat cekcok dengan petugas masjid karena tak terima ditegur. Akibatnya sajadah yang awalnya untuk jemaah sholat Jumat kotor dan terpaksa digulung kembali. Kami tidak tahu juga tinggal itu kan. Soalnya kami lagi pasang sejadah waktu Jumat. Tiba-tiba jam 9.22 itu, tiba-tiba kami lagi pasang sejadah di belakang, tiba-tiba ada mobil masuk. Memang tiap hari Jumat, Pak. Wow. Iya, Jadi menutup jalan ini memang tiap Jumat untuk ibadah. Tiap jam 9 pasti kami tutup jalan. Betul. Setelah kejadian itu apa tindakan dari ini pihak pelaku? Tidak ada, Pak. Maaf saja lewat. Perbuatan itu juga sempat mendapat protes warga setempat dan ramai dikomentari di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat kelompok pelaku pencurian buah sawit warga akhirnya ditangkap polisi dari Polsek Rambutan, masing-masing ED, DD, RM, dan RS warga Banyuasin. Dari pelaku, polisi menyita perahu beserta buah sawit seberat 700 kg hasil curian. Menurut polisi, pelaku ditangkap saat memetik buah sawit. Modus operandinya, pertama ini daerah perairan, mereka pertama mendodos atau mengambil, kemudian dilansir menggunakan ketek. Jadi pakai ketek, Bang? Pakai ketek. Bang, kegiatan ini udah berapa lama Bang dilakukan para pelaku ini, Bang? Kalau pengakuan baru minggu-minggu ini, karena pada saat ini saat panen. Tapi dari hasil penyelidikan Bang, ada yang sudah dijual, Bang? Sudah ada, sudah dijual, dan ini sedang kita dalami kemana larinya. 4 orang yang diduga pelaku ini dengan inisial ED, DD, RN, dan RSK. Pelaku ini ada 5 orang, namun pada saat kita amankan, ditangkap 1 orang melarikan diri dengan inisial SR. Para pelaku dilaporkan karena membuat petani sawit di daerah tersebut resah dan khawatir dengan aksi pencurian komplotan ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan akan melakukan penyesuaian pada sejumlah program yang telah direncanakan kementeriannya dengan adanya efisiensi anggaran pada 2025 ini. Kemenpora sendiri telah membuat skala prioritas program apa saja yang diutamakan terlebih dahulu. Pada Desember nanti, Kemenpora telah memprioritaskan persiapan menghadapi SEA Games dan SEA Para Games, serta Asian Games pada 2026 mendatang. Menpora menambahkan saat ini akan bekerja dengan lebih ketat dan mencegah kebocoran anggaran. Pastinya efisiensi akan mempengaruhi program-program di Kemenpora. Tapi kita pastikan kita sudah membuat skala prioritas dan kita sudah memiliki agenda di Desember ini adalah SEA Games dan SEA Para Games dan tahun depan Asian Games. Dan itu prioritas itu insya Allah tidak akan terganggu, tapi penyesuaian pasti ada. Intinya adalah bagaimana kita sekarang bekerja lebih ketat dan lebih memantau agar tidak terjadi kebocoran yang itu sebenarnya bisa digunakan kembali untuk program-program di Kemenpora. Efisiensi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 1,4 triliun rupiah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Halinah, warga Bandar Lampung ini mendatangi Polda Sumsel melaporkan kasus kematian adiknya yang tewas saat diduga akan dirampok. Ia menceritakan kejadian itu terjadi pada 12 Januari 2025 di Desa Sungai Tepuk, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat itu korban tengah membawa hasil panen sawitnya menggunakan perahu dan bertemu dengan diduga kelompok perampok yang menumpangi perahu lainnya. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran diduga para pelaku, korban ditemukan keesokan harinya dalam kondisi meninggal dunia yang diduga tewas karena kelelahan. Keluarga korban sempat melapor ke Polres Oku, namun setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya kekerasan pada korban. Harapan saya, kalau kemarin saya lapor ke Mabes dan limpahkan ke Polda, harapan saya untuk Polda Palembang sekaligus Mabes, tolonglah saya. Di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di sini saya tidak mendapatkannya, benar-benar saya tidak mendapatkannya. Sudah 30 hari adik saya meninggal, dikejar, ditembak. Sampai hari ini saya belum mendapatkan titik keadilan untuk adik saya. Sampai hari ini satu pun pelaku belum ada yang ketangkap ataupun diduga tersangka. Saya mohon untuk Bapak Kapolda Palembang, tolonglah tegakkan keadilan untuk adik saya. Bu, kalau untuk pelaku itu sendiri, ini murni pelaku perampokan atau memang almarhum ada musuh? Tidak ada, adik saya tidak ada musuh. Berarti dia bekerja sekantor dengan saya. Ini murni perampokan. Keluarga korban berharap para pelaku dapat ditangkap karena terduga melakukan pencobaan perampokan yang membuat korban meninggal dunia. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gambar yang ramai di media sosial Palembang ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan yang menggambarkan seorang pria berpakaian merah mendatangi rumah salah satu warga sambil membawa senjata tajam dan meneriaki korban untuk membayar hutang. Setelah korban keluar, pelaku langsung melukai korban dengan senjata tajam di bagian tangan. Hampir 3 pekan setelah kejadian, Unit 4 Subdit 3 Jatan Reskrimum Polda Sumsel melakukan pengejaran pada pelaku dan tertangkap di daerah Pemulutan Ogan Ilir pada Selasa 11 Februari 2025 siang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku yang akan melarikan diri. Pelaku belakangan diketahui bernama Mahrin yang merupakan teman korban. Polisi menerangkan pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dan menyebut penganiayaan diduga karena hutang. Setelah kita ketahui ada dari masyarakat, kita terjunkan unit 4 Subdit 3 Jatan Ras dan pelakunya saat ini sudah kita tangani dan masih kita kembangkan. Untuk motifnya masalah hutang. Pelaku menagih hutang uang dari rental alat beratnya. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Minibus juga menabrak pohon yang berada di median jalan tersebut hingga roboh. Salah satu juru parkir yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan, kecelakaan tunggal itu terjadi saat kondisi lalu lintas tengah lengang dan minibus yang hendak menuju ke arah simpang Polda Sumsel menabrak median jalan. Di dalam minibus ada pengemudi dan 1 penumpang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun minibus mengalami kerusakan, dievakuasi dengan kendaraan derek dishub selama 2 jam. Dugaan sementara pengemudi minibus mengantuk. Jadi pohon itu mati dia. Tuh, apa juga saya pernah ngalamin apa ini. Ada hotel lain, Pak. Anu kate sepi. Ngelai mobil itu apa mau mana, Pak? Ngelai mobil. Sepi Pak jalan ini. Oh. Karena pas sepi. Minibus tersebut kemudian dibawa ke Pos Laka Pak Jo Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Aksi pencurian dengan pecah kaca terjadi di depan Masjid Kejati Sumsel di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 12 Februari 2025 sore. Dalam rekaman itu, kedua pelaku lebih dulu mengamati isi dalam mobil diparkir. Setelah mengetahui ada barang yang ditinggal dalam mobil, pelaku cepat memecahkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Pelaku lalu kabur. Menurut keterangan penjaga masjid, saat itu pelaku melakukan aksinya, pemilik mobil tengah sholat maghrib. Pas selesai sholat, dia balik ke mobil, balik ke mobil. Sudah posisi pecah kacau gitu? Surat aja. Surat ada ya? Uang atau benda-benda berharga ada nggak dia cerita? Isinya kurang tahu. Yang tahu katanya tas sama surat katanya. Yang dipecah kacau depan nih, bagian sopir ya? Iya. Yang belah depan nih? Iya. Belum diketahui apakah korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pencurian terlihat memindahkan satu motor milik seorang mahasiswa yang tengah terparkir di salah satu rumah kos di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang. Setelah berhasil dipindahkan, pelaku kemudian merusak kunci motor. Aksi ini dilakukan dua pelaku yang satu lainnya menunggu di luar. Setelah motor menyala, pelaku kabur dengan motor curiannya. Laporkan apa ini? Kehilangan motor. Oh, motor itu diparkirkan di mana? Di Kos Anugrah, Lorong Pulau 13 Ulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Ada. Oh, itu kok bisa masuk pelakunya? Dibuka. Dia pelakunya ada dua orang, yang satu motor beat, yang satu melaksanakan pengambilan motor tersebut. Oh, pagar tuh dirusak dengan cara apa? Gemboknya Enggak, pagarnya cuma ditutup, pagar geser. Nah, motor kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Berapa itu kerugian kalau dihitung? 36 juta. M. Rizky Al-Habsi, pemilik motor, menerangkan saat pencurian terjadi kondisi lingkungan sepi dan ia tengah bersama temannya di kamar. Menurut Rizky, aksi pencurian sudah sering terjadi di lingkungan tersebut dan membuat resah para mahasiswa. Insiden ini sudah dilaporkan Rizky ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Area salah satu SPBU di Sukarami, Palembang ramai setelah ditemukan tubuh pria yang tergeletak dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad pria belakangan diketahui bernama Putu Yuwana Wintang, 57 tahun, ditemukan salah satu petugas SPBU tepat di samping musola. Putu dikenal warga sekitar tak memiliki tempat tinggal. Polisi yang datang ke lokasi lalu membawa jasad Putu ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan. Kapolsek Sukarami Palembang menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terakhir kali melihat Putu mencuci pakaian di toilet SPBU. Dugaan sementara Putu meninggal dunia karena sakit akibat ditemukan sejumlah obat-obatan di dalam tasnya dan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Putu. Untuk saat ini masih sementara berdasarkan dari keterangan keluarga dan dari obat-obatan yang kita dapat, kemungkinan dikarenakan sakit karena di tanda-tanda kekerasan atau apapun di tubuh korban almarhum tidak kita temukan. Untuk barang-barang masih lengkap, HP, kemudian dompet, semuanya masih lengkap, ada semua. Jenazah Putu kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Kejari Palembang telah menyelesaikan berkas perkara dugaan pemerasan investor dalam izin penerbitan dokumen layak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan tersangka Kadisnaker Transumsel nonaktif Delir Marzuki dan asisten pribadinya Alex Rahman. Berkas perkara kemudian diserahkan ke pengadilan. Dengan lengkapnya berkas, dua tersangka akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Jaksa penuntut umum pun telah mempersiapkan administrasi sidang. Tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti terkait perkara OTT di Disnaker Trans Provinsi Sumsel ya. Di sana ada penyerahan tersangka, dua orang tersangka itu dengan inisial DM dan AL. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Pak Jo ya, itu selama 20 hari ke depan, terhitung dari kemarin ya, sampai 20 hari ke depan. Oke, itu kapan dilimpahkan? Rencana dilimpahkannya hari ini, hari Jumat tanggal 14 Februari. Kuasa hukum tersangka menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan, sedangkan untuk pembuktian akan dilakukan di persidangan. Jelas
menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mengenai pembuktian nanti akan dibuktikan di sidang. Deliar Marzuki dan Alex Rahman sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Palembang atas dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang Jumat 14 Februari 2025 pagi menggelar operasi keselamatan Musi 2025 di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Operasi tersebut menyasar pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, berkendara motor lebih dari 2 orang, dan pengendara yang dalam pengaruh alkohol, serta tidak membawa kelengkapan kendaraan. Dari razia itu, polisi melakukan penilangan puluhan motor dan mobil. Hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan operasi keselamatan Musi 2025, di mana kegiatannya kita dari Satlantas Polrestabes Palembang bergabung dengan Dinas Dishub, kemudian Jasa Harja, Pom TNI, Pol PP, dan dari Bapenda. Operasi Keselamatan Musi 2025 merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat. Salah satu video viral di media sosial memperlihatkan seorang TKI asal Kota Prabumuli meminta pertolongan pada pemerintah untuk dapat dipulangkan dari Singapura. Sambil menangis, TKI perempuan ini mengungkapkan kesedihannya karena tidak betah dan dipaksa mengganti uang sebesar 26 juta rupiah. TKI tersebut bernama Puspa Dewi yang baru bekerja di Singapura pada Januari 2025 melalui jalur non-prosedural. Ia diantar salah satu agensi dan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diantar ke majikannya. Di tempat kerja pertama, Puspa dipekerjakan penuh waktu sehingga membuatnya tak betah dan ingin berhenti, namun diminta membayar kerugian. Puspa akhirnya dipindahkan ke tempat lain namun tetap meminta dipulangkan. BP3MI Sumsel menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Prabumuli dan KBRI di Singapura mengenai pemulangannya serta memastikan penanganan biaya dari Pemkot Prabumuli. Dia kebetulan majikannya yang kedua ini dia tidak ada masalah, karena yang bermasalah itu di majikan pertama dia nggak tahan bekerja, terlalu full time, tidak kurang waktu istirahat dan lain-lain. Tapi dia tetap kekeh ingin pulang sampai ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Jadi pihak kami dan pihak pemerintah Kota Prabumuli ingin bertindak cepat supaya hal paling buruk pun jangan terjadi ya. Kita tetap ingin fasilitasi untuk memulangkan TNI yang bersangkutan. Sebuah informasi yang beredar kan bahwa yang bersangkutan ini pergi ke Singapura melalui agensi yang ilegal, itu seperti apa, Bu? Nah di sini perlu diusut nanti setelah yang bersangkutan pulang aja ya, karena yang bersangkutan perlu karena kan informasinya masih minim, nanti biar pihak yang berwajib yang mengusut. Ada rencana dilaporkan ke polisi, Bu? Sepertinya seperti itu. BP3MI Sumsel juga akan menyelidiki agen yang memberangkatkan TKI tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Setelah laporannya atas dugaan KDRT pada tahun lalu tak kunjung diproses, MA yang merupakan istri anggota polisi mengadu ke Polda Sumsel. Dalam laporan tersebut, ia melaporkan suaminya yang bertugas di Satlantas Polrestabes Palembang. MA mengungkapkan dugaan KDRT itu terjadi pada 27 Februari 2024 dan berawal saat ia mendapati pesan di ponsel suaminya dengan perempuan lain. MA lantas membangunkan suaminya yang saat itu tengah tidur untuk menanyakan hal tersebut. Tetapi suaminya marah dan langsung melemparkan ponsel dan mengenai matanya hingga lebam. Saat MA akan memberikan keterangannya di rumah sakit untuk visum, suaminya diduga disuruh mertuanya mengaku jika luka itu akibat kecelakaan lalu lintas dan dituruti oleh MA. Keterangan visum itulah tak dapat memperkuat bukti laporan MA. Saya melihat anak saya, Pak, karena anak saya tadi merasa bapaknya selingkuh, dia tahu, Pak.
Dia tahu bapaknya selingkuh, dia tahu posisi mamanya lagi mata sobek, dan jahitan kemarin tuh Pak kurang lebih 1,5 cm, 3 cm di luar Pak. Itu penuh darah Pak. Nah saya minta Bapak Kapolda dan Kapolri untuk saya minta keadilan Pak sebagai ibu Bayangkaris. Saya merasa seorang ibu perlu keadilan Pak. MA sangat berharap laporannya ke Polda Sumsel dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Melalui kuasa hukumnya, AW, anggota Satlantas Polrestabes Palembang yang dilaporkan istrinya atas dugaan KDRT ke Polda Sumsel membantah laporan tersebut. Menurut keterangan kuasa hukumnya, luka lebam di mata istri AW bukan karena dianiaya terlapor, melainkan mengalami kecelakaan lalu lintas. Laporan istri AW telah dihentikan penyidik karena tidak cukup bukti. Kuasa hukum menyebut laporan yang dibuat istri AW adalah cara agar AW membayarkan hutang istrinya sebesar 46 juta rupiah. Pendapat yang modus yang dilakukan oleh Melisa Anggreni binti Ibrahim Nur ini, dia ini terlilit hutang. Nah, dan dia merekayasa dengan laporan polisi ini, dia akan memaksa suaminya, klien kami M. Arif Widianto, untuk melakukan perdamaian, terus dia akan membayar hutang-hutang yang telah dilakukannya. AW telah melaporkan balik istrinya ke Polda Sumsel atas dugaan asusila karena diduga selingkuh dengan sesama anggota polisi dari kesatuan lain. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mendorong pedagang pasar tradisional mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama terkait digitalisasi pasar. Pemkot menilai penerapan digitalisasi pasar membuat pedagang dapat lebih mudah melayani pembeli dan sebaliknya. Salah satunya Pasar Gubah Palembang yang dibuat Pemkot Palembang menjadi pilot proyek pasar digital. Di pasar ini terdapat beberapa pedagang beragam jenis baju, kue, dan sembako secara daring. Kedepan akan ada sekitar 20 pasar besar di kota ini yang menjadi pasar digital. Yang jelas begini, ini kan sebenarnya sudah terjadi di setiap titik di dunia, di China, di India, dan juga di kota-kota besar. Hanya saja pemerintah tidak memfasilitasi secara aktif. Nah sekarang pemerintah Kota Palembang mencoba menginisiasi untuk memfasilitasinya. Kita siapkan apa kelebihannya? Kelebihannya kalau live-nya di sini logistiknya kita bisa support. Termasuk pembayaran digitalnya juga bisa kita support. Jadi orang tidak lama menunggu. Untuk mempermudah pedagang pasar tradisional memaksimalkan penjualan digital, Perumda Pasar Palembang Jaya akan memberikan pendampingan dalam penggunaan peralatan digital hingga pemasarannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang berupaya memberikan layanan optimal dengan meningkatkan fasilitas layanan untuk pengguna jasa di bandara ini dengan meluncurkan lounge atau ruang tunggu baru. Lounge ini menjadi standar baru dalam layanan bandara di Sumatera Selatan yang diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengembalikan status bandara internasional di Palembang. Ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian di Sumatera Selatan semakin bertumbuh terus dan barangkali menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk dapat mempertimbangkan. Tapi lagi-lagi kami bandara adalah bagian dari government, jadi kita semuanya masih menunggu keputusan menteri terkait untuk dibukanya kembali penerbangan internasional. Pengelola lounge akan memberikan layanan premium di ruang tunggu ini, mulai makanan transportasi khusus ke area keberangkatan. Saya ingin memberikan maksudnya dalam nuansa Palembang, nuansa kedaerahan yang mana baik dari makanan maupun dekorasinya itu bernuansakan asli Palembang, karena banyak sekali hal-hal yang dapat kita angkat di bumi Sriwijaya ini.
Kehadiran launch baru ini membuat Bandara SMP 2 bisa bersaing dengan bandara lain untuk fasilitas layanan penumpang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kompetisi Liga 4 Sumatera Selatan tahun 2025 menjadi wadah Komite Bidang Perwasitan Asprof PSSI Sumsel untuk menambah jam terbang wasit dan asisten wasit yang dimilikinya. Di kompetisi ini, Asprof PSSI Sumsel menurunkan 12 wasit dan asisten wasit. Wasit dan asisten wasit yang diturunkan di ajang ini merupakan yang terbaik dan sudah turun di level nasional yang sebelumnya sudah lulus pretest. Yang kami evaluasi untuk ke depan kan untuk wasit kan kita turunkan yang terbaik yang lulus pretest kemarin. Dan bahkan ini juga yang turunkan wasit-wasit kita yang go nasional. Ada yang tugas di Liga 3 Nasional, di EVA kemarin. Nah, kami punya rencana juga di final nanti kita menurunkan wasit Liga 1 dan asistennya dari Liga 2. Rencananya pada final kompetisi Liga 4 Sumsel akan dipimpin 1 wasit Liga 1 dan 2 asisten wasit Liga 2 asal Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Persiapan matang dilakukan PSSI agar timnas senior putri Indonesia bisa tampil maksimal di Asian Women Championship 2025. Setelah menjalani pemusatan latihan di Surabaya selama 2 minggu, timnas Garuda Pertiwi akan berangkat ke Arab Saudi guna melakoni FIFA Matchday 20 Februari nanti. Usai menggelar laga uji coba melawan Arab Saudi, nantinya anak asuh pelatih Satoru Mochizuki ini akan terbang ke Jepang untuk mengikuti turnamen. Aktivitas timnas putri akan diliburkan saat Hari Raya Idul Fitri dan usai Lebaran akan kembali menggelar pemusatan latihan di Bali. Menurut Esko PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, rencananya timnas putri akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 15 Februari. Setelah dari Arab Saudi, Claudia Sukneiman dan kolega akan mengikuti turnamen sepak bola wanita antar universitas di Jepang. Kalau timnas putri tahun ini memang kita padat sekali ya jadwalnya. Untuk persiapan yang sekarang lagi TC di UNESA, kita kerjasama dengan backup sport science dari tim sport science UNESA. Itu sangat bagus buat kita. Jadi ada satu tim dari UNESA yang melekat kepada timnas putri yang ngikutin sepanjang tahun ini sambil kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadwal padat yang dijalani timnas senior putri Indonesia ini agar bisa meraih prestasi saat Asian Women Championship 2025. Turnamen antar negara Asia Tenggara ini akan digelar di Jakarta bulan Juni mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pada kunjungannya ke Palembang Rabu 12 Februari 2025, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mendatangi Komplek Olahraga Jakabaring untuk melihat kondisi sejumlah venue olahraga di kawasan ini. Menpora memeriksa kondisi Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jakabaring, kemudian venue tenis dan Stadion Atletik Dalam. Dito Aryo Tejo mengungkapkan, komplek olahraga di Jakabaring yang pernah menggelar Asian Games harus dimaksimalkan untuk event olahraga nasional hingga internasional. Ada beberapa agenda event internasional yang akan digelar di Jakabaring Sport City, serta tidak menutup kemungkinan untuk pelatnas cabur. Atletik dan renang, kita ingin fokus di sana juga ada event berskala internasional dan tadi juga ngecek perkembangan BMX. Karena kalau BMX udah ada eventnya dari anak kayak dunia di UCI dan nanti bisa dimanfaatkan di BMX yang ada di Jakarta. Yang agenda FIFA ya, kalau di stadion ini ya. Nah, tapi untuk atletik dan juga renang, ini yang justru kita ingin mencari dan ingin kita tarik ke Jakarta. Selain itu, Kemenpora juga melakukan identifikasi pada sejumlah venue cabur yang sebelumnya pernah digunakan untuk Asian Games dan PON, dan menilai yang potensial untuk event olahraga nasional maupun internasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya
hanya bunga atau coklat, cupcake juga bisa menjadi pilihan hadiah bagi kerabat, teman atau orang tersayang pada 14 Februari. Ria Rista, 36 tahun, perajin kue di Palembang melihat peluang ini dengan menghadirkan cupcake karakter berbentuk bunga berwarna cerah sesuai tema hari spesial. Menurut Ria, setiap momen seperti Valentine atau Hari Ibu, permintaan meningkat drastis. Banyak yang memesan cupcake karakter, cake mini, hingga cheesecake. Harganya bervariasi mulai dari Rp20.000 per satuan hingga Rp175.000. Di rumahnya yang juga dijadikan tempat usaha, Ria bersama asistennya mulai menyiapkan bahan-bahan seperti mentega, gula pasir, telur dan tepung. Semua bahan dicampur, diaduk lalu dimasukkan ke dalam cup sebelum dipanggang hingga matang. Setelah cupcake dasar siap, Ria menggunakan keahliannya untuk membentuk karakter bunga sesuai permintaan pelanggan. Warna merah dan merah muda menjadi pilihan dominan yang banyak dipesan. Ria menggunakan fresh cream agar teksturnya lembut, seperti es krim dengan tingkat kemanisan yang pas. Hal ini yang membedakan rasa cupcake-nya dengan yang lain. Jadi biasanya kalau untuk yang hari spesial nih kayak Valentine's Day atau yang Hari Ibu atau yang lain-lain, nah ini nih yang kebanyakan biasa dipesan, bisa naiknya sekitar 50% dari yang biasa diorder. Salah satu pelanggan, Ayu Desminta, mengaku menyukai cupcake buatan Ria karena cita rasanya yang unik serta bisa dipesan sesuai keinginan. Bisa custom, harganya terjangkau juga. Bagi yang ingin memesan, pelanggan bisa datang langsung ke Jalan Seruni, Palembang atau melakukan pemesanan melalui media sosial Ria. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Kemarau menjadi pusat perayaan Puncak Cap Gomeh di Kota Palembang. Tak hanya warga keturunan Tionghoa yang datang untuk beribadah, namun warga lain tampak memadati Pulau Kemarau yang berada di tengah Sungai Musi ini untuk berwisata maupun ikut merasakan kemeriahan perayaan. Perayaan Cap Gomeh tahun ini dinilai lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Warga Tionghoa umumnya datang untuk bersembahyang di Kelenteng Hok Jingrio sebagai bentuk syukur dan memohon kesejahteraan di tahun baru. Sementara pengunjung lainnya berwisata di seputaran Pulau Kemarau termasuk di pagoda. Tetap berwisata dan ibadah. Jadi karena di sini ada tempat keramat Siti Fatimah, mereka datang sini untuk beribadah sekaligus wisata. Jadi dia bisa melihat ikonnya Pulau Kemarau yaitu pagoda di belakang kelenteng. Sekaligus musitur mengikuti tongkang dari 16 ilir ke Pulau Kemarau. Tahun ini luar biasa. Prediksi saya tahun hari ini sebenarnya nggak begitu ramai karena sudah mainnya di hari kemarin. Sabtu dan Minggu, tapi rupanya hari ini justru lebih banyak dari kemarin. Jadi luar biasa. Dari Palembang, memang setiap tahun ke sini. Oh, kenapa Cek memilih beribadah ke sini setiap tahun, Cek? Karena kan ini 1 tahun sekali, Pak. Ada perayaan. Pasti ke sini ya. Harapannya apa, Cek? Kedepannya ya lebih sukses semuanya. Penyelenggaraan Cap Gomeh di Pulau Kemarau Palembang juga menjadi salah satu bukti keharmonisan antar umat berdasarkan legenda Siti Fatimah, seorang muslim dengan Tan Bun An, saudagar asal Tiongkok. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemarau erat dengan legenda kisah cinta Tan Bun An, saudagar asal Tiongkok dengan Siti Fatimah, putri dari Palembang yang muslim. Tak hanya umat Tridharma, warga lainnya juga berziarah ke makam Siti Fatimah yang berada dalam Kelenteng Hok Jingrio. Ada tradisi penyembelihan kambing hitam di depan makam Siti Fatimah saat puncak perayaan Cap Gomeh, juga sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Jadi kita lihat itu ada kerabat Siti Fatimah, itu Siti Fatimah ada wanita muslim, kemudian si laki-lakinya ada orang Chinese. Jadi mereka berdua itu menikah. Jadi kita bisa lihat itu ada berarti otomatis 2 kultur berbeda. Dan bisa kita lihat sampai sekarang udah ratusan tahun tetap kita bisa menjaga keharmonisasinya di Pulau Kemarau ini sebagai salah satu contoh real nyata yang ada di kehidupan kita di Sumatera Selatan. Umat Tridharma yang beribadah tidak terganggu dengan warga lainnya yang datang berwisata.
Ini Cek, itu terganggu nggak kita yang lagi merayakan? Cap Gome juga dijadikan warga umum berwisata dengan mengabadikan kemeriahan perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro. Kenapa Mbak kita datang ke sini nih Mbak? Kita datang ke sini untuk wisata Mbak ya? Kita setiap tahun apa gimana nih ke sini nih? Setiap tahun sesudah Imlek. Kita mau lihat pameran-pameran yang ada di sini. Benar, mengabadikan momen Mangsi Pacai. Perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro menjadi simbol keharmonisan dan keberagaman di Palembang, mempererat hubungan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.